dengan mengambil secara singkat. Sewaktu itu ada paman saya cerita, Bengkulu ini sewaktu dulu ada pertemuan di Sumatera Barat. Pertemuan di Sumatera Barat itu, jadi suku Rejang Empat Petulai ini supaya hadir di situ. Yang hadir di situ sebenarnya pertama sekali adalah Kerajaan Majapahit, suku Melayu Ulu Palembang, adat istiadat Sumatera Barat. Nah, sesudah itu Rejang Empat Petulai termasuk juga di dalamnya. Jadi di dalam suku-suku yang lain itu sudah menghadiri semuanya, maka anak Bengkulu suku Rejang ini ketinggalan. Setelah sampai anak Bengkulu itu tersebut di Sumatera Barat, orang pun semuanya sudah bubar. Cuma ada sepeninggalannya di sana adalah Sekapur Sirih. Sekapur Sirih itu kemudian dipecah anak Bengkulu. Apakah artinya Sekapur Sirih ini? Maka dibuka Sekapur Sirih itu ada di dalamnya, di luarnya ada sirih, kemudian di dalamnya ada kapur. Sesudah itu ada juga gambir. Jadi 4 macam di dalam itu. Maka berbincang-bincanglah anak Bengkulu ini, suku Rejang Empat Petulai itu dinamakan 4 suku. Yang Tulai itu suku, 4 suku. Pertama adalah Bermani, yang kedua itu Selupua, yang ketiga kalau tidak salah Sumitoa, yang keempat Juara Kalam. Tetapi yang 3 nama itu saya tidak tahu arahnya di mana, perbatasannya tidak tahu saya. Yang jelas yang tahu aku suku Bermani. Suku Bermani itu terletaknya di Sungai Ketahun, di daerah Bengkulu Utara. Nah, maka dinamakan Bermani itu ada cerita dari paman saya. Nah, ada dulu anak anggota suku Rejang itu mengilirkan air dari Ulu sampai ke Muara. Sejata dia mengilirkan sungai tersebut, pertama adalah bambu tempat dia berinjak, yang kedua ada sebilah lading untuk meritiskan jalannya keluar ke hilir, kemudian di bawahnya lagi ada sebuah telur. Sudah itu seperti bilang kami itu copot beras. Nah, kelapa baking bilang kami. Jadi sampai di Muara Ketahun, dari rakitnya pecah. Rakit pecah, kemudian sampai di sana telur tersebut menjadi elang beratai. Sesudah itu kecopot beras itu menjadi segugu, kelapa baking bilang kami itu menjadi nigung. Tepat dia berinjak ngilir rakit dia itu tadi adalah aur berduri tumbuh di sana. Itu ceritanya. Bukankah itu Putri Serindang Bulan? Iya, kalau ceritanya iya, Putri Rindu Bulan. Nah, Putri Rindu Bulan itu asal dari Rejang Empat Petulai. Nah, kemudian Putri Rindu Bulan itu sebagian ada mengatakan Putri Rindu Bulan itu dicuri kerajaan dari tengah. Maka keluarganya adalah 7 beradik. Maka yang 6 beradik itu kalau menurut ceritanya menyusul adiknya yang dicuri tersebut, entah sampai di mana. Katanya sampai di daerah
Kerajaan itu tidak juga paman saya itu memberi keterangannya. Apa keterangan kerajaan tersebut di seberang laut, apakah di pesisir laut, itu saya tidak juga tahu. Nah, terkait dengan sirih, sekapur sirih tadi, itu apa pembahasannya atau maknanya itu seperti apa yang ditemukan tadi? Pembahasannya itu pertama sekali adalah Gambir itu bertalu kepada Pinang. Pinang itu bertalu kepada Sirih. Sirih itu bertalu kepada Kapur. Nah, sebagian ada juga mengatakan Sirih itu tadi untuk sebagai lapisan untuk seumpama pena ini tepat menulis. Pinang itu adalah merupakan membikinkan warna-warni. Gambir itu adalah sebagai pembatu dawatnya. Itu. Tembakau itu sebenarnya adalah sebagai itu penuntunkan, mengambilkan, merangkulkan semua alat tersebut. Nah, ketika sekapur sirih tadi atau cara lengguai ya, lengguai bahasa orang itu selalu digunakan pada saat ada acara-acara adat seperti pernikahan. Itu seperti apa ceritanya dan kaitannya maknanya apa? Yang jelas setiap acara pernikahan budaya adat setempat itu mau tak mau digunakan barang tersebut, cukup dengan alat di dalamnya. Jadi karena sewaktu zaman Rejang Empat Petulai itu dulu ngambil sejarah sepeninggalan sewaktu menghadiri rapat yang pertama itu. Mendapatkan itu sewaktu mengadakan panggilan rapat di Sumatera Barat. Waktu rapat tersebut adalah ceritanya ada batu besar. Di atas batulah itu ditinggalnya kalau dibilang secara Rejang itu sesubang ibet. Kalau bahasa Melayunya saya tidak tahu. Sesubang sirih ya? Sesubang sirih kan di sana. Jadi mereka itu nyampai pada orang itu sudah bebar semuanya, cuma hanya yang ditemunya hanya itu. Nah, kalau boleh tahu pertemuan itu sebenarnya untuk apa? Mau memberi pembagian pegang pakai adat istiadat setempat, baik kerajaan Majapahit maupun suku Melayu Ulu Plembang dan juga adat istiadat Sumatera Barat. Jadi Bengkulu kebagian satu subang sirih tadi. Iya. Nah, setelah dicermati makna dari sekapur sirih itu seperti yang Bapak ceritakan tadi. Dan sampai hari ini itu masih digunakan sebagai simbol adat istiadat setempat masyarakat Rejang pada Rejang khususnya. Empat Petulai.